Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebelum saya sampaikan cerita nomor 23, saya sampaikan quote untuk video ini. Barang siapa yang selalu disertai dengan keburukan, niscaya kebaikannya tidak akan berguna baginya. Jadi Anda perlu memperhitungkan, selalulah berbuat baik, karena kegiatan ataupun perbuatan kita itu nantinya akan dihisab. Ketika timbangan kita yang buruk lebih berat daripada yang baik, maka celakalah kita. Maka mari ketika kita di dunia itu keburukan ditekan dan kebaikan selalu kita usahakan, agar apa? Kebaikan itu selalu berguna bagi kita, tidak hanya di dunia tetapi di akhirat pun akan kita rasakan gunanya. Baik, saya sampaikan cerita yang ke-23, yaitu cerita teman saya yang bisa mencium Hajar Aswad karena tertimpa orang yang meloncat dari pondasi Ka'bah. Ya. Jadi mencium Hajar Aswad itu adalah suatu dambaan setiap orang yang berumroh maupun berhaji. Tetapi untuk bisa mencium batu hitam atau Hajar Aswad itu butuh perjuangan, karena batu hitam yang hanya satu adanya di sudut Ka'bah itu diperebutkan oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Ketika bisa menciumnya, itu adalah suatu anugerah. Dapat dikatakan itu adalah usaha yang berhasil, sekalipun itu tentu atas izin Allah. Dan mencium Hajar Aswad itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi karena Rasulullah juga mencium seperti itu, lah kita mengikuti, kita berusaha untuk bisa menciumnya. Ceritanya, saya bersama teman saya itu berniat ya untuk beriktikaf di Masjidil Haram pada malam-malam terakhir menjelang kepulangan kami ke tanah air. Tetapi melihat begitu masuk di pelataran Ka'bah, kita melihat kondisi di sana itu cukup sepi. Ya, kelihatan dari mata kita itu kelihatan Hajar Aswad ataupun Ka'bah itu hanya sekitar 2 meter. Maka kami mencoba untuk menerobos ya orang-orang yang sedang bertawaf. Ya, kami tentu juga berpakaian ihram ya, saat itu pakai ihram ya, agar bisa masuk di pelataran Ka'bah. Ya, kita masuk ke sana ya. Sebelumnya saya sama teman saya sudah janjian, kalau nanti kita terpental, kita nanti ketemu di neon hijau yang ada di tepi pelataran Ka'bah lurus dengan Hajar Aswad. Kita pun setuju, dan tekniknya manakala kita belum mendekati itu kita mutar saja dulu samping seperti melingkar seperti obat nyamuk itu ya. Ringkas cerita, sampailah kita jarak hanya sekitar 75 cm dari Ka'bah, terhalang 1 atau 2 orang di depan kita. Saya sendiri ada di belakang orang yang cukup besar ya. Saya hanya sepundaknya tinggi saya. Ya, mungkin itu dia orang Turki. Sedangkan teman saya di depannya itu agak kecil ya, sama-sama dari orang Indonesia ya. Dan itu sama letaknya itu juga, kalau teman saya itu lebih dekat lagi karena orangnya kecil-kecil. Tiba-tiba saja ada seorang India yang dia itu habis dari pondasi, dia antri di pondasi di dekat Hajar Aswad itu, kemudian dia bisa mencium
begitu selesai dia naik tidak bisa turun, dia melompat dari atas. Untungnya itu mengenai tubuh saudara saya tadi. Mengenai tubuh, kok untung? Ya, karena begitu kena kepala badannya teman saya tadi langsung terdorong dan kepalanya langsung di depan Hajar Aswad. Dia bisa mencium dengan leluasa. Sedangkan saya yang di sebelahnya, di depan orang yang gede tadi, malah terpental keluar dan tidak bisa menjangkau Ka'bah maupun Hajar Aswad lagi. Ya, itu sudah kehendak Allah. Mudah-mudahan saat ini belum bisa mencium Hajar Aswad, siapa tahu ya nanti kesempatan lain ketika bisa datang ke Mekah Madinah lagi, berusaha lagi bisa mencium Hajar Aswad. Oke, dari cerita ini bahwa apapun usaha kita, kalau tidak diridhoi Allah itu tidak bisa. Tetapi ketika Allah meridhoi dengan doa dan usaha kita, dilalah bahasa orang Jawanya, itu ada sesuatu yang di luar dugaan, kemudian kita bisa mencapai tujuan kita itu. Seperti teman saya tadi, dilalah ada orang yang menjatuhi dia, malah dia terdorong. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini,
mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.